Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslim. Bapak ibu saudara ikhwan akhwat yang berbahagia, di dalam video sebelumnya kita telah mengetahui ya bahwa zikir ditujukan untuk membersihkan ghaflah dari dalam hati kita. Maka kali ini kita akan belajar memahami tujuan zikir yang kedua, yaitu hudur. Mengenai hudur ini, Guru Agung Prasahabah Anom di dalam Miftahus Sudur menjelaskan, li'anal maqsuda min dzikri dawamu huduril qalbi ma'allah. Tujuan zikir adalah dawamnya kehuduran hati bersama Allah. Bapak Ibu sekalian, kita mungkin sering mendengar istilah hudur ini ya. Apa itu hudur? Hudur itu lawan ghaflah Bapak Ibu ya. Jadi bila ghaflah artinya lalai, hudur artinya tidak lalai. Bila ghaflah artinya tidak sadar, tidak jaga, berarti hudur artinya sadar atau jaga gitu. Bila ghaflah diartikan atau digambarkan sebagai pikiran yang kemana-mana ketika kita berzikir ya, maka hudur berarti pikiran tidak kemana-mana. Pikiran menetap di kekiniannya. Bila ghaflah diartikan sebagai tidak khusyuk, tidak fokus, maka hudur berarti khusyuk atau fokus. Atau dalam istilah lain, bila ghaflah kita artikan sebagai pikiran bawah sadar, subconscious mind, maka hudur berarti pikiran sadar, conscious mind. Bapak Ibu sekalian, jadi hudur itu secara bahasa artinya kekinian, at present time. Hudur itu di waktu kita yang sekarang. Maka istilah hudurul qalbi itu artinya adalah hati yang menyadari kekinian. Jadi hudurul qalbi itu bisa digambarkan sebagai kemampuan menyadari apapun yang kita ucapkan, menyadari apapun yang kita lakukan, dan menyadari apapun yang kita pikirkan atau yang kita sangkakan. Kita mampu menyadari apapun yang kita lakukan di saat kita sekarang. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, tujuan zikir adalah untuk hudur, untuk menyadari kekinian. Dalam bahasa Inggris disebut dengan mindfulness. Kita mampu menyadari apapun yang kita lakukan di saat kita sekarang. Zikir adalah alat untuk melatih batin kita agar mampu menyadari kekinian. Bapak Ibu Saudara, apakah mudah bagi kita untuk hudur batin kita itu? Apakah mudah kita menyadari kekinian itu? Nah, karena ini tujuan zikir ya Bapak Ibu. Jadi menyadari kekinian itu adalah tujuan zikir. Apakah mudah hudur? Ya mungkin kita tidak akan tahu ya, sehingga kita melatih batin kita khususnya melalui duduk diam tawadhu yang lama. Jadi coba kita duduk diam tawadhu yang lama. Ya 30 menit misalnya ya. Wah baru 1 menit pikiran saya kemana-mana Ustaz. Wah bagus sekali ya kalau begitu. Bapak Ibu sekalian, bila kita sudah mau mencoba untuk duduk diam tawadhu yang lama ya, maka kita akan mengerti, kita akan bisa merasakan sendiri bagaimana kesadaran batin kita itu. Kadang baru duduk diam tawadhu sebentar ya, pikiran kita sudah menyimpang kemana-mana, sudah ke sana kemari, ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan. Kata para sahabat itu, pikiran ngablu ngacaprak, ngalir ngidul. Susah untuk menetap di kekiniannya, menyimpang melulu dari kekiniannya. Bila kita sudah latihan, maka kita akan tahu persis ya, ternyata tidak mudah untuk hudur ya. Sangat susah sekali untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Jadi pikiran kita itu Bapak Ibu sangat aktif sekali ya, sangat liar, sangat licin, bahkan sangat licik pikiran kita itu. Kita benar-benar sangat susah untuk mengendalikan pikiran kita agar menetap di kekiniannya di titik tawadhu. Ada di sini Bapak Ibu yang mengalami hal ini.
Jadi baru duduk diam tawadhu sebentar ya pikirannya udah menyimpang ke mana-mana. Ada yang seperti itu. Wah, banyak sekali ya Bapak Ibu. Bahkan mungkin setiap kita ya, semua kita yang belajar duduk diam tawadhu yang lama akan merasakan adanya penyimpangan pikiran tadi itu dari titik tawadhu. Kadang ya, belum lagi 1 menit. Pikiran kita tuh udah kemana-mana ya. Nah ini belum 1 jam, baru 1 menit. Udah kemana-mana pikiran kita. Belum lagi 1 jam, 24 jam. Apalagi kesadaran setiap saat. 1 menit pun kita sangat susah untuk mempertahankan kesadaran zikir di titik kekiniannya. 1 menit saja kita sudah menyimpang pikiran kita itu ke sana kemari. Kadang kita berpikir ya Bapak Ibu, ini kok susah banget ya untuk fokus, kok susah banget untuk mempertahankan zikir hobi di titik tawadhu. Memang begitu ya Bapak Ibu sekalian. Wah, terlebih kita yang hidup di akhir zaman ini ya, di era industri 4.0 katanya ya. Semua serba digital, serba otomatis, serba internet, serba eksponensial. Hati kita atau batin kita terus-menerus bekerja untuk dunia. Baik itu melalui Facebook, melalui WhatsApp, Instagram, Google, YouTube, dan sebagainya. Kita terus-menerus bergaul batin kita ini dengan dunia. Akibatnya batin kita ini tidak pernah tetap. Pikiran kita tidak pernah tenang, menyimpang melulu ke sana kemari. Maka ketika kita melatih batin kita melalui zikir, ketika kita menguatkan kesadaran kita melalui alat zikrullah, kita duduk diam tawadhu yang lama, wah pikiran kita langsung ke mana-mana, menyimpang ke timur, ke barat, ke masa lalu, ke masa depan, ngablung, ngancaprak, ngalir ngidul. Kita sangat susah sekali untuk menyadari titik tawadhu di kekiniannya, di titik latifah qalbi. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah ya kenapa Guru Agung kita, Pemirsa Abah Anom, menyatakan bahwa kita ini terus-menerus belajar. Belajar yang tidak ada habis-habisnya ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita tahu begitu susah untuk mengendalikan pikiran kita itu. Makanya kita belajar terus-menerus mengendalikan pikiran. Belajar terus-menerus menguatkan batin. Belajar terus-menerus memperbesar kesadaran batin kita. Terus-menerus belajar untuk menunggalkan ingatan kita. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara zikir kepada Allah. Baik itu zikir jahar maupun zikir tawadhu. Baik Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Nah itu tujuan zikir yang kedua ya. Dan ini mungkin yang terakhir, yaitu hudurul qalbi ma'allah. Besarnya kesadaran kekinian hati kita bersama Allah. Apa manfaat hudur ini? Banyak sekali ya Bapak Ibu. Dengan hudur kita akan harmonis dengan keluarga. Kebahagiaan itu hanya diperoleh apabila hati kita hudur. Kalau hati kita menyimpang ke sana kemari, udah di rumah, pikiran kita masih ke mantan ya, kita tidak akan harmonis dengan istri kita. Maka hudur badan kita bersama istri, ruh kita bersama istri, kita akan bahagia. Kalau kita pedagang, kita akan fokus dengan pekerjaan kita. Dengan hati yang hudur, kita akan sukses, kita akan total. Kita tidak akan berubah-ubah pikiran itu karena hati yang goplah. Seorang penulis akan menjadi penulis yang hebat apabila hatinya hudur. Ini hudur ini adalah kunci kesuksesan hidup, kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan hudur, kita akan menjadi baik secara zahir dan batin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya. Allahumma sholli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.